Sebenarnya saya mau tanya itu jelas di Lukas 2 ya. Ini ada Abdul Jelas Gultom nih, Prof. itu Mungkin ini semangat, Prof. sering dibaca orang itu, Gul Tom ini terutama di Kristen kemarin kayaknya udah pernah di naik. saat Natal ya. Bukannya Islam ini? Halo? Aduh, lagi scroll kepencet lagi. Sorry Pak Muhammad. Nggak ada kayak yang semangat gitu. Tolonglah yang bersemangat lah. Nih, Angga Cejet. Halo Bang Abdul, Islam Kristen? Halo? Ini seriusan, Prof, bukan Islam? Kayaknya kemarin pernah naik nih, Kristen ini. Bukan. Ini pasti Dali nih. Abdul. Selamat malam Bang Abdul. Bang Abdul. Nggak jelas ya. Nah tuh, Bang Abdul. Kepencet kali. Ini Angga juga masih muter. Malah ngevakum. Angga masih muter-muter. Nih Sekar Putro. Halo. Selamat malam. Halo Kak. Islam Kristen, Bang? Muslim. Ada yang mau ditanya, Bang? Silakan. Iya Kak, mau tanya tentang ketuhanan Kristen yang tentang Trinitas itu kan saya masih nggak paham itu gimana itu Mbak? Ketuhanan Kristen gimana? Kristen ada ketuhanannya. Iya Kristen maksudnya bukan Tuhan, Pak. Enggak, iya emang maksudnya yang disembah itu loh. Tuhan orang Kristen. Yang disembah umat Kristen. Oh, sesembahan kami tuh Allah Tritunggal, Pak. Allah itu. Satu Allah yang hidup, yang memiliki firman dan roh. Yang trinya itu tritunggal, yang Tiga trinya itu dalam gimana satu. yang trinya? Tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Jadi satu Allah dengan tiga realita. Ya, untuk menjelaskan tiga dalam satu itu seperti apa itu Mbak? Satu Allah yang namanya Bapa, Ya. memiliki firman dan roh. Tiga dalam satu. Karena roh itu di dalam Bapa, Bapa di dalam roh, firman di dalam Bapa, firman di dalam roh. Seperti itu. Jadi satu yang saling mendiami. Itulah disebut Tritunggal atau Allah yang hidup. Oh, jadi yang Bapak ini Allah. Ya, Allah. Terus Bapa ini yang memiliki roh. firman, makanya dia bisa Kudus berfirman. Yang Roh Kudus ini apa yang Roh Kudus Roh ini? Kudus itu rohnya, nafasnya, hidupnya. Karena Allah kami itu hidup. Berarti Tuhan mempunyai roh. Iya dong. Kalau dia tidak mempunyai roh, bagaimana dia memberikan roh kepada manusia? Terus siapa yang menciptakan roh itu Mbak? Roh itu ada di dalam dirinya. Roh itu Allah. Roh itu nggak diciptakan. Tetapi dia menciptakan manusia itu dengan memiliki roh. Karena dia membagi rohnya kepada manusia. Makanya roh manusia itu sifatnya itu goib. Karena Allah membaginya menjadi roh ciptaan. Berarti setiap ciptaan itu berasal dari setiap manusia yang hidup berasal dari nafasnya Allah. Ayatnya itu ada di Ayub 33 ayat 4. Roh Allah membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah itu. Jadi yang menghidupkan itu adalah nafasnya Allah. Kalau untuk yang Yesus ini Mbak. Yesus itu adalah firman-Nya. Makanya dia kan berfirman kan, jadilah terang. Nah, dengan berfirman dia menjadikan terang. Maka Yesus yang adalah firman, satu di dalam Bapa, menciptakan bersama-sama dengan rohnya. Saya bentar-bentar bingung kok saya ini. Yesus firman. Ya. Maksudnya firman itu apa sih Mbak? Firman itu pikirannya Allah, kehendaknya Allah, jiwanya Allah, perkataannya Allah. Terus yang Yesus ini?
Dia mengambil firman itu mengambil rupa manusia. Jadi menambahkan kodrat manusia. Jadi di dalam pribadi firman berdiam dua hakikat, hakikat Allah dan hakikat manusia. Makanya Yesus itu dia mengaku Allah karena dia adalah firman yang satu di dalam Bapa dalam kekekalan. Sejak dalam kekekalan dia bersama-sama dengan Sang Bapa dan Roh Kudus. Tuh ayatnya di mana Pak Prof? Jika engkau mengasihi Allah, maka engkau akan mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa, keluar dari Allah. Datang dan keluar dari Bapa, iya, satu di dalam Bapa. Sama kayak ciptaan yang lain, manusia yang lain. Memangnya manusia lahir dari mana? Dari Allah, bukannya dari tanah ya? Jangan bilang gitu dong. Sejak kapan bumi keluar dari Bapa? Dari Allah. Nah, ini saya kasih tahu, diam, saya kasih tahu. Ketika Allah mencipta, dia hanya berfirman, jadilah langit dan bumi. Nah itu. Masa langit dan bumi keluar dari Bapa? Bukan, dia mengadakannya. Tetapi langit dan bumi itu bukan keluar dari Bapa. Gitu. Kalau saya kayak mengeluarkan suara gitu. Kesana ambil sapu gitu. Yang keluar itu adalah perkataan saya, bukan sapu itu keluar dari mulut saya. Kan gila. Itu kan yang kau maksud tadi. Ketika Allah bilang kan, jadilah bumi, keluar dari mulutnya itu bumi gitu. Nggak gitu, Bu. Nah, kalau yang Yesus firman keluar, ya itu makanya Allah itu berkata-kata. Karena Yesus itu adalah perkataannya Allah. Untuk kalau roh sama Bapa itu saya nangkep. Nah, kalau yang Yesus ini nggak nangkep saya ini, Bu. Loh, sekarang gini, Bro. Kalau Allah itu memiliki nafas, terus bagaimana cara dia berfirman kalau dia nggak punya firman? Coba. Dia berkata-kata itu gimana coba? Kalau Allah itu tidak punya kata-kata, tidak punya firman. Iya, firman kata-kata. Terus ya udah. Kata-kata jadi Yesus. Terus kata-kata bukan jadi Yesus. Kehendak. Bukan, iya. Kata-kata itu kehendak. Kehendak itu ketika diutus ke dunia, ya, jiwanya Allah itu diutus ke dunia. Jiwa Allah itu tidak terpisah dari Allah dan dia hanya menambahkan kodrat kemanusiaan. Kata-katanya Allah itu Allah. Nah, kalau menambah kodrat kemanusiaan, kenapa dia kok dijadiin Tuhan? Loh, dia kan memang sebelumnya dia Tuhan. Loh, perkataan Allah itu gimana? Emang nggak Tuhan perkataan Allah? Loh, kamu nggak ngerti? Ini saya ya. Iya, firman. Jadi pikiran atau perkataan itu, kalau saya memikirkan ingin menurunkan Anda, itu kuasa saya loh. Gimana kamu mengatakan firman itu bukan Tuhan? Firman itu ya berkuasa. Justru dengan berfirman, jadilah terang. Karena kuasa firman itulah makanya jadi terang. Jadi langit dan bumi. Kok bingung? Gak ngerti Tuhan. Apa yang ada di dalam diri Tuhan ya Tuhan lah. Saya boleh ini bentar. Bingungnya itu kayak gini, firman kayak gimana ya? Coba, kalau Allah berkehendak itu apa dia tidak dengan firman-Nya? Atau Allahmu itu sebenarnya bisu ya? Allahmu satu kayak gini ya? Gini aja, diem aja, itu nggak bisa ngomong gitu. Loh, iya. Iya, astaga. Firman. Nggak gitu. Oh nggak gitu, gimana? Ya gini loh Mbak, bentar. Ini kan pelan-pelan. Saya kan bukan Muslim yang ini pintar apa dalam hal agama. Saya juga ini kan sering lewat di FYP saya tentang kekristenan ini. Makanya lanjut aja, Pak. Lanjut aja. Iya. Itu perbedaan firman sama firman jadi manusia. Firman itu kan perkataan. Terus perkataan yang keluar dari mulut itu apa sama apa firman yang keluar dari Anda itu apa sama dengan Anda sendiri. Ya udah, kalau saya menghina nabi kau, tangkaplah suaraku. Kalau beda memang dengan badanku. Coba, misal ya, saya menghina nabimu, tangkaplah suaraku. Coba, tangkap aja sana suaraku. Kan gini, iya kan. Nah udah bentar, kamu kan masih bingung. Saya tanya kamu, kalau ada orang ya, bahkan presiden aja, kuasanya itu terletak dari mana? Dari apa yang dia pikirkan dan yang dia katakan. Masa kau nggak tahu? Yang keluar dari firman. Lu kok yang keluar dari firman? Yang keluar dari Allah itu firman. Yang keluar dari Allah itu kan firman. Ya.
Ya bener kan? Iya. Nah, Udah ngerti? apakah firman yang berubah dengan Yesus? Apakah Yesus Nggak itu ada sama yang bilang Allah berubah. itu? Nggak ada yang berubah. Siapa yang bilang berubah? Firman itu ketika diutus ke dunia, dia mengambil, bro. Mengambil nih. Nih, dengar. Mbak Mengambil, Agatha. set, ditambahkan. Bukan Mengambil kok berubah. Bukan Lah, tadi berubah. mulutmu. Berupa. Berupa apa? Berupa Yesus. Oh, firman itu nggak berupa berupa. manusia. Berupa. Firman itu nggak berupa manusia. Nah, lah kok jadi Yesus itu gimana ceritanya kalau nggak berupa manusia? Firman itu rupanya terang. Baca Yohanes 1 ayat 10. Terang itu sedang datang ke dunia. Nah, rupanya firman itu adalah terang. Rupanya firman itu adalah kasih. Rupanya firman itu adalah roh. Tidak terdefinisikan. Nah, sang terang itu menambahkan kodrat kemanusiaan. Jadi Yesus itu adalah sang terang dan manusia. Nah, apa? Status Yesus di sini Tuhan atau manusia? Loh, firman itu memangnya berubah? Loh, gimana sih? Firman itu kan ada di dalam diri Allah ya. Firman itu Allah. Kok lalo? Makanya saya bilang perkataan saya ini Agatha nggak? Perkataan Coba kamu pikirkan. Dari Agatha, emang perkataannya Agatha, tapi yang keluar dari Agatha itu bukan Agatha sendiri gitu Loh, loh. ya berarti yang ngomong sama Yang kamu keluar, siapa? bukan Yang ngomong sama Agatha. kamu siapa? Yang ngomong sama kamu siapa? Iya Agatha, tapi Ya, Agatha kesini nggak? Agatha kesini nggak? Jadi kalau apa Agatha- suara Agatha diam nih dongo. Parah ya gobloknya ya. Tadi saya bahkan udah ngasih analogi. Misalnya saya menghujat orang, yang ditangkap itu suara saya apa saya? Hah? Karena suara saya itu adalah satu di dalam pikiran saya satu di dalam tubuh saya. Maka yang diangkut itu saya beserta pikiran dan roh saya. Pikiran saya itu tidak pernah terpisahkan dari badan dan roh saya. Demikian Allah dengan roh dan firman-Nya itu tidak terpisahkan. Satu hakikat. Ih, botolnya luar biasa lah kok, botol marotol. Ya, jadi gitu ya. Misalnya ya, oh si Agatha ini menista, tangkap aja suara itu. Tangkapin semua handphone orang, tangkap. Oh, itu suara saya Pak, bukan saya. Jangan ditangkap. Itulah kuasa suara saya, kuasa perkataan saya. Bisa memegahkan perkara-perkara kecil. Maka pikiran saya itu berkuasa. Bahkan kalau saya berpikir untuk menurunkan kamu dengan perintah ya gini ya. Ini suara aja. Pak Prop, turunkan si Sekar. Auto turun kau. Coba turunkan ya Pak. Ini kuasa. Udah kau tahu rasanya kuasaku itu. Itu. Kok dongok ya Pak Prop ya mereka ya? Banyak Islam. Islam memang. Masih firman itu memang itu kan. Lah itu. Begitu saya bilang turun kau. Paham ya cara mainnya? Naik lagi Pak. Gitu. Kita pakai ada ladu sing. Udah paham Pak Sekar. Sorry tadi aku turunkan itu buat ngasih tahu kamu. Seperti itulah firman Allah. Jadi ketika Allah berkata, jadilah langit dan bumi. Jadi. Kuasa kan? Kuasa firman itu kan? Allahnya. Allah itu kan? Allah. Suara Agatha kan? Udah tahu kan? Yang nurunkan kau siapa kan? Terus Yesusnya. Oh Allah dongo. Pak Prop nggak tahu. Kurang mana kurang? Sebentar. Mau tanya ini terakhir. Coba Pak, ini saya tanya Pak, ini apa Pak? Ini terakhir. Iya nggak apa-apa. Ini apa Pak? Ini apa? Al-Quranul Karim. Perkataan Allah bukan? Firman. Loh, firman Allah itu apa? Iya, perkataan Allah. Oke, perkataan Allah itu buku nggak? Mushaf, buku yang tertulis. Dia nggak ngerti Perkataan berarti. Allah kok mushaf?
Dia nggak ngerti. Iya, Mungkin Berantakan analoginya masak. gini mungkin Mbak. biar lebih paham Kalau ya. Al-Quran itu yang dihafal di otak. Nah, kalau udah dijadiin buku namanya mushaf. Ini Pak, itu Al-Quran yang dipegang Agatha tadi, kira-kira menurut Bapak, kalau ini dibakar, Perkataan. misalnya, dengar baik-baik. Kalau misalnya Al-Quran ini misalnya ya, saya bakar, Bapak marah nggak? Ya tentu marah kalau saya Muslim. Karena Ya karena itu kepercayaan saya, iman saya di situ. Oh ya Allah, berarti cuma buku, itu kan cuma buku, ini cuman buku. cuma buku kok. Mm. 59.000 ini harganya. Kenapa Bapak marah? Ada buku yang lebih mahal harganya sejutaan. Salam Paladu. Kalau dibakar, ya. Kalau dibakar mungkin buku Kamus Inggris Indonesia ya lebih mahal dari Oh, Al-Quran. mahal itu. Mahal. Bapak marah nggak? Bapak nggak marah. Tapi kalau Al-Quran ini dibakar, seluruh umat Islam akan marah. Kenapa? Iya, marah. Iya, kenapa? Saya kasih tahu. Kenapa nggak boleh dibakar Al-Quran? Karena itu adalah kalam Allah, firman Allah. Mengandung perkataan Allah, sang pencipta itu sendiri. Makanya orang-orang Iya. Islam mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Betul kan? Bukan makhluk dong? Iya, betul. Nah, Betul. sama seperti Kristus. Keilahiannya itu bukan makhluk. Karena dia firman. Gitu loh. Tapi untuk sebagai konteks kertasnya, itu buku tadi ada kertasnya, itu makhluk. Jadi terkandung ada dui natur dalam, kalau Bapak Al-Quran ya, benda mati ini ada dui naturnya. Ada kalam Allah, ada makhluknya, yaitu kertas tuh, yang ada tulisannya yang bisa kebakar. Kalau disiram, direbus, bisa Yang langsung kepegang inilah, yang kepegang ini nih. Jadi kalau Kristus sebagai firman, ya dia itu sifat ilahi yang melekat di dalam diri Kristus itu, Yesus. Kalau kemanusiaannya, itulah yang mati di kayu salib. Sama seperti Al-Quran Bapak kalau dibakar. Untuk memahami itu aja, masa sulit sih Pak? Namanya juga itu. Ini aja yang terakhir. Ini kalau ada. Ini pasti dulu nggak sulit kok. tanggepin, udah Kalau paham ini- belum? Udah paham. Oke, Bu. jadi saya Iya, tanya, ini makhluk nggak? Itu mushaf, buku, kalam Allah yang itu makhluk tertulis. Ini makhluk nggak? Enggak. Nah, Kalau nggak makhluk berarti holy. Halik. Khalik itu sang pencipta. Loh iya, Firman. Iya. Tapi firman. itu firmannya. Iya. Tadi kamu udah ngaku ini bukan makhluk. Kalau bukan makhluk Iya, apa bukan. jadi? Iya itu firmannya Allah, benar. Iya, kalau di dunia ini cuma ada dua, makhluk atau halik. Pak. Iya. Apa? Kalau makhluk nggak bisa jadi khalik, kalau khalik nggak bisa jadi makhluk gitu kan, Nah ini Bang? apa? Ini apa? Ini makhluk atau holik? Itu Ini firman. holik dan makhluk. Nggak ngerti kok. Makanya kalau ini terbakar, yang terbakar makhluknya. Keholikannya nggak terbakar. Nah, Paham? pinter itu ada. Ayo tuh Mbak pinter. Lu dari tadi gua ajarin. Capek deh. Ya, Jadi alhamdulillah, sekarang Pak. kamu udah ngerti kan, firman itu adalah Allah, holik. Yesus itu Iya, adalah jadi- firman, Allah yang jadi permasalahannya ini loh. manusia. Yang jadi permasalahannya yang Yesusnya ini loh. Kok bisa? Yang jadi permasalahannya daya tangkap Bapak. Nah, ini gimana ini ceritanya? Masalahnya sifatnya Allah atau kalamnya Allah itu cuma jadi buku, jadi benda mati. Kalau firmannya Allah kami, Allah Tritunggal, itu jadi manusia. Bisa berkata-kata. Nah mati. ini, kalau tak tanya, Pak Prof coba tanya ini namanya siapa? Namamu siapa Al-Quran? Mati. Nggak bisa dia. Nggak bisa ngomong. Lah Payah. ya itu Yesus mati. Bisa ngomong, bisa ditanya kan Yesus kan? Nggak jelas kalau Hidup. Iya, Narasinya tapi kalau meskipun itu Al-Quran, kalau Anda itu termasuk kalau dalam bahasa Jadi ini Indonesia itu apa? benda Ini makhluk mati, atau holik? itu bisa Saya tanya. menjawab. Ini makhluk atau holik kalau gitu? Itu mushaf. Nggak ada holiknya di sini. Firman Allah. Ya firman Allah itu apa? Firman Allah ya perkataan Allah. Perkataan Allah makhluk atau holik? Ya firman. Oh, kok makhluk Loh, apa? firman itu apa? Makhluk Allah itu. atau makhluk?
makhluk itu ciptaan Allah. Saya yang tanya, disuruh firmannya makan Allah itu makhluk atau holik? Itu sang pencipta. Saya tanya, lalu firman itu apa? Firmannya Kalau Allah. Al-Quran itu mushaf. Saya Gitu loh, tanya, Mbak. firmannya Allah. Heeh. Firmannya Iya, Allah itu firman makhluk Allah. atau holik? Tuh, firmannya Allah itu Iya, jangan diulang. Saya nah, nggak kalau nanya yang persamaan sampean kata. pegang, Mbak Saya Agatha, yang dengar, sampean dengar. pegang itu Dengar, mushaf. saya nggak nanya persamaan kata. Firmannya kalam ya perkataan. Saya nggak nanya itu. Firman Allah itu holik atau makhluk? Saya nggak nanya persamaan kata. Dia bingung ini, soalnya Allahnya itu hanya dia punya firman itu hanya sekedar kata-kata, tidak ada daya ciptanya di situ. Coba, Ya kan, coba Pak buka Sekar? mute-nya Pak Sekar. Saya tanya, firmannya Allah, Pak. Saya nggak nanya musabnya, saya tanya kalamnya Allah, perkataannya Allah, makhluk. Apa jawabannya? Lo apa itu, jenis apa? Jenis apa, bukan makhluk, bukan holik. Jenis apa itu? X-Men, X-Men. Allah, pencipta, ciptaan. Sekarang firman itu siapa? Firman itu apa? Saya nanya, perkataannya Allah itu holik atau makhluk? Lah itu kau nggak bisa memutuskan. Padahal ya, dengar Pak, dengar Pak. Dengar Pak, Kalau- tadi kan kalau tadi gini terus, dengar itu nggak dengar bisa. Pak. Tadi saya udah pakai analogi ya. Kalau Agatha menghujat, tadi kamu udah ngaku loh ini. Ini saya udah dari awal loh ngasih taunya. Tapi kepalamu itu kayak seolah-olah entah cemana ya. Tadi saya sudah katakan, kalau misalnya saya menghujat perkataan saya, bahkan kok tadi udah diturunkan oleh sebab perkataan saya, betul nggak Pak Prop? Betul. Ini pun kok nggak paham, masih nggak paham. Dia kalau dia yang aku giniin tadi paham Prop, masuk ke sini goblok lagi, goblok, auto goblok. Karena apa? Dia akan mengatakan ini Allah, tapi kalau nanti ku bantah ke yang lain, dia lagi berspekulasi di situ. Betul nggak, Paskar? Paskar. Oh, Paskar. Buka mute-nya. Kasian. Kasian Firman Allahnya memang. memang tidak hidup. Ini mereka ini belum selesai tentang ilahinya. Sifat Allah mereka belum selesai nih. Firmannya Allahnya tidak hidup, terus firmannya itu hanya sekedar kata-kata, makanya tukang klaim sana sini Ya itu makanya tadi mau ke situ aku. semua Kok mati diklaim. perkataan Allahmu? Oke. Jadi saya Nah, tanya, di sini kan perkataannya Allah itu holik atau makhluk? Nah, kalau Anda nanya saya seperti itu nggak akan kelar, Mbak. Gini loh. Ini yang Kenapa? terakhir. Kenapa? Ini Apa terakhir. yang membuat Anda ketakutan menjawabnya? Nggak kelar Enggak. soalnya dia nggak jujur. Bukan Bohong. ketakutan karena saya itu paham kalau konflik itu kalau yang Napasnya aja udah sampai mepet-mepet gitu. kenapa Anda memberikan sesuatu benda mati? Loh, Firman Allah yang tertulis Firman di Allah mushaf benda mati? tersebut bukan firman Allah yang benda mati. Buku yang Anda pegang itu buku itu benda mati. Betul. Nah, saya nggak nanya itu, bro. Perkataan Allah itu Nah. Allah bukan? Saya tanya itu. nah yang jadi masalah kan Anda Saya tanya ini perkataannya Allah bukan? beda. Ya Perkataan Allah udah, itu kalau firman gitu Allah. saya nggak nanya beda atau sama. Saya nggak nanya itu. Perkataannya Iya. Allah itu holik atau enggak atau makhluk? Nah, Itu masih itu yang jadi pertanyaan. masalah. Lah, kamu Anda nggak tanya sanggup. seperti itu. Kok jawabannya itu yang jadi masalah? Tanya Masalah seperti buat itu. lo. Itu masalah lu karena lu nggak tahu apa-apa tentang kalam. Kau nggak tahu apa-apa sifatnya Allah. Kau bahkan nggak kenal Allahmu siapa. Makanya kau bingung. Kalau orang Kristen ya udah pasti jawabnya ya Pak Prof. Iya jelas. Ada dalilnya. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kami nggak rancu. Tapi Kami kalau- nggak rancu. Kalau Anda, Iya, saya Kalau terima Mas- semua. kalau Mas Biar Sekar- nanti penonton Kalau Mas- yang ini menilai. Ini yang saya tanya terakhir ya. Saya Itu tanya penonton- terakhir ya.
penonton udah tahu, cuma Anda Iya, aja yang bebal iya, dari tadi. iya, anggap Makanya saja Anda, seperti itu. Anda Kak Gin, ini yang terakhir saya tanya. Habis ini Anda turunin juga nggak apa-apa. Ini yang terakhir saya Nggak tanya. usah Pak, Bapak Boleh? turun sekarang aja, aja saya udah. mau ganti orang Pak. Bapak turun aja.